Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Mr. Mulsan dalam pembelajaran Fiqih Fathul Qorib kelas 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وهب لنا ما وهبته لأوليائك المقربين وجعلنا منهم ومعهم وبهم آمين آمين يا رب العالمين. أولا كيف حالكم؟ عساكم بألف ألف خير. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Berikut juga keluarga semuanya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama-sama membacakan sholawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, marilah kita awali pembelajaran dengan bersama-sama membacakan sholawat. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Habiballah. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله. Baik, kemarin kita sudah bahas di awal tentang al-istinja. Nah, sekarang kita akan melanjutkan masih dalam bab al-istinja. Sebelumnya kemarin kita sudah mengetahui bahwa alat untuk beristinja itu bebersih ya, cebok atau cewok itu Jawanya itu boleh menggunakan batu atau juga boleh menggunakan air itu atau semacamnya, pokoknya yang bisa untuk mengambil najis atau menghilangkan najis. Tapi yang afdol ketika beristinja itu digabungkan kedua alat tersebut. Jadi pertama menggunakan batu terlebih dahulu atau yang semakna dengan batu, ya, benda padat yang bisa mengambil najis, tapi kan belum hilang secara sempurna, dan setelah itu maka digabungkan dengan air. Nah, ini istinja yang afdol. Tapi apabila ingin memakai salah satunya saja, pakai batu atau semacamnya atau dengan air, maka pakai air itu lebih utama. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartu ijza'il istinja'i, dan syarat mencukupinya istinja bil hajari dengan batu. Dan syarat mencukupinya istinja bil hajari dengan batu, alla yajifa, hendaknya tidak kering, al khariju, yang keluar, an najisu, yang najis. Jadi yang pertama syaratnya itu najis yang keluar itu tidak boleh atau belum kering, ya. Belum kering. Wala yantaqila, dan tidak berpindah an mahalli khurujihi, dari tempat keluarnya. Dan tidak berpindah najis tersebut dari tempat keluarnya. Wala yatra'u, dan tidak mengenai alaihi, kepadanya, najasun, najis, akharu, yang lain, ajnabiyun, yang ajnabi, anhu, darinya. Jadi tidak boleh terkena atau kedatangan najis lain, najis selain yang keluar itu, ya. Fa inin tafa, maka jikalau tiada syartun, syarat, min dzalika, dari yang disebutkan, ta'ayyana, maka wajib al-ma'u, menggunakan air. Maka jikalau syarat-syarat tadi yang disebutkan itu tidak ada atau ada yang tidak ada, maka harus menggunakan air beristinjanya atau bersucinya. Wa yajtanibu, dan menjauhi
wujuban, secara wajib, qadil hajati, yang membuang hajat, istiqbal al-qiblati, menghadap kiblat, al-ana, yang sekarang. Wajib untuk menjauhi menghadap kiblat. Maksudnya jangan ketika membuang hajat, maka wajib untuk jangan menghadap kiblat. Yang sekarang, wahiyya, yaitu al-Ka'batu, Ka'bah. Wastidbaroha, dan membelakangi kiblat, fi sohra'i, di tempat yang lapang. Fi sohra'i, di dalam tempat yang lapang. Illam yakun, jikalau tidak ada, bainahu, di antaranya, wa bainal kiblati, dan di antara kiblat, satirun, penghalang. Misalkan buang hajat di tempat lapang, dan tidak ada satir, atau tidak ada penghalang, maka tidak boleh untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Aukana, atau ada nih penghalang, walam yablugh, dan tidak sampai atau tidak mencapai sulusai dira'in, 2/3 zira'. 2/3 zira'. Atau ada satir, tapi satirnya itu tidak mencapai 2/3 zira'. 2/3 zira'. 1 zira' itu hampir mencapai sekitar 50 cm ya, hampir. Nah, jadi 2/3-nya. Kalau tidak nyampe 2/3-nya, maka tidak boleh untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Au balaghahuma, atau mencapai 2/3 zira'. Au balaghahuma, atau mencapai 2/3 zira'. Wa ba'uda, dan jauh, anhu, darinya, aksara, lebih banyak atau melebihi, min salasati azru'in, dari 3 zira'. Min salasati azru'in, dari 3 zira'. Nih, oke, ada satir tapi tidak mencapai 2 zira', gak boleh. Ada satir terus mencapai 2/3 zira', akan tetapi letak satir dengan dirinya yang sedang membuang hajat itu jaraknya melebihi 3 zira', ya, maka tetap tidak boleh arahnya membelakangi atau menghadap kiblat. Bi zira'il adamiyyi, dengan zira'nya manusia. Jadi dengan ukuran zira'nya manusia. Berarti kalau ada satir terus mencapai 2/3 zira' atau bahkan lebih, kemudian jaraknya juga tidak melebihi 3 zira' darinya satir tersebut, maka boleh untuk menghadap atau membelakangi kiblat karena sudah ada penghalang, ya. Kama qala, seperti halnya yang telah disebutkan, ba'duhum, sebagian mereka para ulama. Wal bunyanu, dan bangunan, fi hadza, di dalam hal ini, kasohra'i, seperti tanah lapang, seperti tempat lapang. Dan bangunan di dalam hal ini itu seperti tempat yang lapang, bisyarti, dengan syarat al-madhkuri, yang disebutkan. Jadi kalau ada bangunan, ya hukumnya sama seperti yang disebutkan tadi. Itu di depannya ada penghalang tidak? Oke, misalkan ada tembok. Oke, ada tembok. Temboknya tinggi, lebih dari 2/3 zira'. Tapi dia dengan jaraknya itu sampai apa tidak? Melebihi 3 zira' apa tidak? Illal bina, kecuali bangunan, al-mu'adda, yang dipersiapkan, liqadha'il hajat, untuk membuang hajat, kecuali memang bangunan tersebut dipersiapkan untuk membuang hajat, fala hurmata, maka tidak ada keharaman, fihi, di dalamnya, mutlakon, secara mutlak. Maka kalau ada bangunan yang dipersiapkan khusus untuk membuang hajat, mau menghadap kemanapun diperbolehkan. Kharaja biqaulina, wa kharajana, keluar biqaulina, dengan ucapannya kita, al-ana, yang sekarang,
tadi kan tidak boleh menghadap kiblat yang sekarang. Maka maka kiblatan awalan, ya, kiblat yang pertama, maka bukannya kiblat awalan yang pertama ka Baitul Maqdis, seperti Baitul Maqdis. Jadi bukan Baitul Maqdis yang dimaksud. Kalau Baitul Maqdis pasti kebaluhu, maka menghadap Baitul Maqdis wastidbaruhu dan membelakanginya makruhun, hukumnya makruh. Ya. Kalau Baitul Maqdis itu yang kiblat yang dulu, itu hukumnya makruh apabila menghadap atau membelakanginya. Wa yajtanibu, dan menjauhi adaban sebagai tata krama qadil hajat, yang membuang hajat, al baula, buang air kecil, wal ghaita, dan buang air besar, fil ma'i, di dalam air, ar-raqidi, yang diam. Jadi sebagai tata krama dalam membuang hajat itu hendaknya tidak membuang air kecil atau air besar di air yang diam. Ammal jari, adapun air yang mengalir, fayukrahu, maka dimakruhkan. Fil qalili, di dalam yang air yang sedikit, minhu, darinya. Dunal kasir, tidak untuk yang banyak. Apabila airnya sedikit, ya, airnya mengalir tapi sedikit, maka buang air di situ hukumnya makruh. Tapi kalau airnya banyak lalu mengalir, maka tidak dimakruhkan. Lakinnal aula, akan tetapi yang lebih utama, ijtinabuhu, menjauhinya. Yang lebih utama untuk tidak buang air di air yang mengalir, itu lebih utama, baik yang sedikit ataupun yang banyak. Wa bahasa, dan mencari An-Nawawi, Imam Nawawi, tahrimahu, ya, telah mencari bahwa Imam Nawawi menghukumi tahrimahu, keharamannya, fil qalili, di dalam yang sedikit, air yang sedikit, jarian, baik yang mengalir, au raqidan, atau yang diam. Menurut Imam Nawawi tidak boleh untuk buang air di air yang sedikit, baik itu mengalir ataupun diam. Ya. Diulangi, di awal kita harus jangan buang air kecil atau buang air besar di air yang tenang, yang diam. Adapun air yang mengalir, maka dimakruhkan di dalam airnya yang sedikit. Kalau airnya banyak lalu mengalir, tidak apa-apa, tidak dimakruhkan. Akan tetapi menjauhinya lebih utama. Jangan buang air walaupun air itu mengalir, baik itu banyak, ya. Akan tetapi Imam Nawawi menghukumi haram apabila buang air di air yang kecil, baik itu mengalir atau tidak mengalir. Nah, kesimpulannya, syarat bisa mencukupinya istinja bil ahjar tadi ada 3, alla yajif fal khariju an najas. Jadi yang air najis yang keluar itu belum kering. Yang kedua, la yantaqilu an mahalli khurujihi, tidak boleh keluar atau berpindah dari tempat keluarnya si najis. Wala yatra'u alaihi najasun akhar ajnabiyyun anhu, dan tidak kedatangan atau tidak mengenainya lagi najis yang lain, ya, yang ajnabi, yang bukan dari najis dianya itu yang keluar. Terima kasih. Oh iya, dan juga yang kurang itu adalah tadi tentang yang buang air di tanah lapang, tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya kecuali ada satir yang mencapai 2 dhira', ya 2/3 dhira', lalu tidak jauh dari tempatnya membuang air besar, satir tersebut membuang air dari satir tersebut lebih dari 3 dhira', ya.
Dan juga adabnya tidak boleh buang air di air yang diam atau yang mengalir lalu sedikit airnya, tapi yang besar tidak dimakruhkan, akan tetapi lebih baik dijauhi walaupun air tersebut mengalir. Akan tetapi Imam Nawawi berpendapat bahwa haram buang air di air yang sedikit, baik itu kecil atau baik itu mengalir atau tidak. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat dan berkah. Syukron. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.